Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nopal Bagati dari Teknik Informatika kelas TIP 2021 dengan NIM 2105120402. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari Artificial Intelligence atau AI, yang dimana tugas akhir kita mencari artikel, habis itu kita ulas. Nah, di sini saya mengambil judul yakni penerapan Artificial Intelligence atau AI pada sistem informasi optimasi jadwal kuliah menggunakan algoritma genetika. Nah, untuk poin pembahasan sendiri, yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu pertama ada abstrak, lalu ada metode penelitian, lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Pertama di abstrak. Nah, abstrak sendiri di sini penjadwalan perkuliahan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung terlaksananya perkuliahan. Dengan adanya penjadwalan perkuliahan, maka waktu perkuliahan dapat diatur agar ruangan dapat digunakan dengan cara yang efektif. Banyak penjadwalan kuliah yang masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu menyusun jadwal dengan cara manual menggunakan software Microsoft Excel, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun penjadwalan perkuliahan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan jadwal perkuliahan secara optimal. Next, lalu masih ada abstrak lagi. Sistem informasi penjadwalan perkuliahan merupakan salah satu solusi yang tepat. Algoritma genetika merupakan salah satu cara untuk melakukan langkah yang logis dan sistematis agar sistem informasi penjadwalan perkuliahan dapat memberikan solusi yang mudah, cepat, optimal, dan merupakan salah satu kemajuan pada bidang AI dan dapat diselesaikan dengan masalah otomasi. Sehingga proses pembuatan jadwal menggunakan algoritma genetik membuat penyusunan jadwal perkuliahan menjadi lebih cepat, tepat, dan optimal. Karena selalu kita akan membahas mengenai metode penelitian. Algoritma genetika merupakan sebuah metode untuk memecahkan sebuah masalah yang mengadopsi konsep dari teori evolusi Darwin, bahwa algoritma genetika merupakan suatu metode heuristik yang dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan proses seleksi alamnya. Algoritma genetika juga menggunakan sistem pencarian di mana individu terkuat untuk bertahan, kemudian dilakukan pencampuran gen antara individu yang satu dengan yang lain menggunakan operator genetik. Individu dengan nilai fitness terbaik akan selalu dipertahankan untuk terus berevolusi dengan individu baru, sehingga mendapatkan sebuah individu dengan nilai fitness terbaik sebagai solusi. Untuk metode penelitian pada artikel ini, yang pertama ada skema pengkodean, ada nilai fitness, ada seleksi orang tua, pindah silang, lalu ada mutasi, elitisme, penggantian populasi, kriteria pengujian. Di sini kita akan mengulik satu persatu mengenai metode penelitian dari artikel ini. Yaitu yang pertama skema pengkodean. Di sini untuk dapat diproses menggunakan AG, suatu permasalahan harus dikonversi dulu dalam bentuk individu dan diwakili oleh salah satu atau lebih dari kromosom dengan kode tertentu. Terdapat beberapa jenisnya, yaitu kode biner untuk representasi bilangan bulat, kode biner untuk representasi bilangan real, yang terakhir ada kode untuk opsi kombinatorial. Lalu kita akan membahas mengenai nilai fitness. Pada evolusi di dunia nyata, individu bernilai fitness tinggi akan bertahan hidup, sedangkan individu bernilai fitness rendah akan mati. Nah, suatu individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai ukuran nilai fitnessnya. Pada masalah optimasi, jika yang dicari adalah memaksimalkan fungsi H yang bisa dikenal sebagai masalah, maka nilai fitness yang digunakan adalah nilai dari fungsi H tersebut, yakni F sama dengan H, di mana F adalah nilai fitness. Tetapi jika masalahnya adalah meminimalkan fungsi H atau masalah minimalisasi, maka fungsi H tidak dapat digunakan secara langsung. Hal ini disebabkan karena AG menggunakan suatu aturan bahwa individu memiliki nilai fitness lebih tinggi akan memiliki kemampuan bertahan hidup lebih tinggi daripada individu yang bernilai fitness rendah. Oleh karena itu, nilai fitness untuk masalah minimasi adalah F sama dengan setengah H, yang dimana artinya semakin kecil nilai H semakin besar nilai F. Tetapi fungsi ini akan bermasalah jika nilai H bisa bernilai 0 dan mengakibatkan F bisa bernilai tak hingga. Untuk mengatasi masalah tersebut, H perlu ditambah dengan sebuah bilangan yang dianggap sangat kecil, sehingga formula fungsi fitnessnya menjadi F sama dengan 1 per H plus K. Selanjutnya ada seleksi orang tua. Untuk seleksi orang tua biasanya dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai fitnessnya. Salah satu metode seleksi yang umum digunakan adalah Rowlett wheel. Metode ini mendirikan permainan Rowlett wheel di mana masing-masing individu menempati potongan lingkaran pada Rowlett wheel, di mana masing-masing individu menempati potongan lingkaran pada roda Rowlett secara proporsional sesuai dengan nilai tertentu.
Untuk tampilan lebih jelasnya seperti berikut untuk metode Rowley-nya. Di sini dengan string S1 sampai dengan S9 masing-masing memiliki nilai finish yang berbeda setelah dilakukan metode Rowley seperti 0,6, 0,2, 0,6 lagi, 0,2, 0,8, 0,2, 0,2 dengan jumlah akhirnya di sini mencapai 3,2. Lalu untuk metode penelitian selanjutnya ada pindah silang. Titik pindah silang adalah titik terjadinya pertukaran gen antara dua individu dengan orang tua. Pertukaran tersebut akan menghasilkan dua individu anak. Bagaimanapun operasi pindah silang tidak selamanya berhasil. Peluang keberhasilan operasi pindah silang dinyatakan dengan probabilitas pindah silang yang dimana terdapat 3 skema, yaitu ada single point crossover, multi point crossover, dan yang terakhir ada uniform crossover. Lalu kita ulik satu persatu. Di sini jenis pindah silang, yaitu yang pertama silang satu titik. Skema pindah silang yang paling sederhana, pindah silang hanya dengan satu posisi yang digantikan secara acak. Contoh seperti di gambar, titik potong ada orang tua satu, jadi 1100 dengan 110. Yang kedua ada pindah silang banyak titik, multi crossover, yaitu dimana pada suatu masalah tertentu terdiri dari sangat banyak gen, misal 10.000 gen, mungkin kita memerlukan lebih dari satu titik pindah silang. Banyaknya titik pindah silang ini akan mempengaruhi pola pertukaran gen-gen antara individu orang tua. Contoh dari gambar berikut ada contoh permasalahannya ada orang tua satu, orang tua dua dengan anak satu dan anak dua. Lalu yang terakhir ada pindah silang pola seragam, yakni komposisi gen-gen tertentu pada suatu individu dapat dipertahankan. Hal ini akan memudahkan proses penjualan populasi. Contoh di sini permasalahannya ada orang tua satu, lalu ada orang tua dua, tadi lalu ada polanya, yakni 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Lalu metode penelitian selanjutnya ada mutasi. Diperlukan untuk mengembalikan bit yang hilang akibat crossover itu tadi. Mutasi diterapkan dengan probabilitas yang cukup kecil. Jika mutasi dilakukan terlalu sering, maka akan menghasilkan individu yang lemah karena konfigurasi gen pada individu yang unggul akan dirusak. Lalu berdasarkan bagian yang termutasi, proses mutasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mutasi pada tingkat kromosom, mutasi pada tingkat gen, lalu yang terakhir ada mutasi pada tingkat bit yang akan kita bahas ini. Mutasi pada tingkat kromosom, semua gen dalam kromosom ini akan berubah. Untuk permasalahannya di sini 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, setelah masuk ke permasalahan mutasi pada tingkat kromosom, nantinya dia akan berubah menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Yang kedua ada mutasi pada tingkat gen. Semua bit dalam satu gen akan berubah. Misal gen 2 yang mengalami mutasi. Contohnya generasi 1 di sini 01, generasi 2-nya 10. 00, 11, yang dimana nanti akan berubah 01, 01, 00, 11. Yang terakhir ada mutasi pada tingkat bit, yang dimana hanya satu bit yang nantinya akan berubah. Yang di sini permasalahannya 0, 11, 0, 0, 0, 11. Nah, di sini yang berubah dari kotak ketiga yaitu 0, 1. Nah, di sini sebelumnya 1 menjadi 0, lalu 1, 0, 0, 1, 1. Lalu ada elitisme untuk metode penelitian selanjutnya. Di sini karena seleksi dilakukan secara acak, maka tidak ada jaminan bahwa suatu individu bernilai fitness tertinggi akan selalu terpilih. Kalaupun individu dengan nilai fitness tertinggi terpilih, nanti mungkin saja individu tersebut akan rusak karena proses pindah silang. Untuk menjaganya, yaitu perlu dibuat 1 atau 2 kopi. Prosedur ini dikenal dengan elitisme. Lalu ada penggantian populasi. Di sini banyak prosedur yang biasa digunakan, antaranya adalah selalu mengganti individu yang memiliki nilai fitness terkecil, lalu selalu mengganti individu yang paling tua, dan yang terakhir membandingkan anak dengan kedua orang tua. Untuk selanjutnya ada kriteria penghentian. Terdapat 3 macam, yaitu memberikan batasan jumlah iterasi, memberi batasan waktu AG, dan menghitung kegagalan penggantian anggota populasi yang terjadi secara berurutan sampai jumlah tertentu. Nah, lalu kita masuk ke bab 2, yakni ada hasil dan pembahasan. Di mana di sini akan membahas mengenai penerapan algoritma genetika, lalu hasil keluaran aplikasinya atau output, lalu hasil uji cobanya. Untuk penerapan algoritma genetika di sini ada beberapa juga cukup banyak, yakni di mana seperti rumusan masalah yang dimana ruangan tidak dapat digunakan oleh kelas perkuliahan pada waktu yang bersamaan kecuali dapat digabung. Dosen tidak dapat mengajar pada waktu yang bersamaan lebih dari satu kelas. Ketiga, ada mahasiswa tidak dapat memiliki 2 jam perkuliahan yang sama. Keempat, ada jumlah SKS yang diambil dosen tidak boleh kurang dari 2 mata kuliah dan tidak boleh lebih dari 12 SKS.
Lalu kelima, ada jadwal kelas reguler pagi, tidak boleh mengambil jam kelas malam. Kelas reguler malam tidak boleh mengambil kelas pagi. Jadwal kelas karyawan diperkenankan hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Jadwal kelas reguler pagi dan malam diprioritaskan hari Senin sampai Jumat dan tidak diperkenankan mengambil hari Minggu. Lalu di sini ada ilustrasi penerapan algoritma genetika dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini ada master data dan juga jadwal kuliah, ukuran populasi, yang dimana di sini master data akan menuju ke populasi atau kromosom yang nanti akan sama saja dengan nilai fitness. Nah, nanti dari nilai fitness nanti akan diproses evakuasi, lalu setelah evakuasi akan dilakukan proses seleksi. Setelah proses seleksi akan penghilangan dan mutasi lalu kembali lagi ke populasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk hasil keluaran aplikasi setelah dilakukan penelitian ini, atau bisa kita sebut outputnya. Nah, untuk hasil uji coba sendiri, uji coba dilakukan sebanyak 10 kali berdasarkan beberapa event jadwal pada jadwal kuliah semester genap 2018. Ya, jadi penelitian ini dilakukan pada semester genap 2018. Uji coba dilakukan berulang kali dengan data yang sama berdasarkan kombinasi yang memiliki kemungkinan akhir tidak terjadi bentrok. Nah, ini untuk hasil uji cobanya yang dilakukan tadi selama 10 kali dengan penelitian pencarian jadwal optimal. Di sini setelah dilakukan penelitian dan uji coba, kemungkinan bentrok dari per waktu per menit itu kemungkinan bentrok 0 dan bisa dikatakan positif. Jadi kesimpulan hasil yang diperoleh dari pemodelan algoritma genetika pada sistem penjadwalan kuliah ini berupa jadwal kuliah reguler pagi, jadwal kuliah reguler malam, dan jadwal kuliah extension pada semua jurusan di perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika dapat diterapkan pada sistem informasi penjadwalan kuliah. Sistem ini dapat mempercepat proses penyusunan jadwal jika dibandingkan dengan cara konvensional. Selain itu, sistem ini dapat mengevaluasi jadwal secara otomatis ataupun manual jika terjadi bentrok. Nah, mungkin cukup sekian mengenai presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai tugas akhir dari Artificial Intelligence tentang algoritma genetika penjadwalan kuliah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.